Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha abwabur ridha wat taysir wa tughlaqu biha 'anna abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasiran ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, saudara, karena pada kesempatan ini kita bisa kumpul, bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Syarafu Ummatul Muhammadiyah yang ditulis oleh ulama kita, ulama besar kita, yaitu almarhum Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, yang insya Allah kajian kita ini mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya pribadi dan kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini maupun yang menyaksikan kajian kitab Ta'lim Syarafu Ummatul Muhammadiyah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat pengikut yang setia melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita semua yang hadir dan kita umat Islam mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara, selanjutnya mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita tentang masih dalam keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Adamu muakkilatul haid. Bab yang menjelaskan tentang tidak makan bersama istri yang sedang haid. Ini harus kita pahami dulu penjelasan ini, karena pengertian haid itu bukan saja pada istri, bahkan anak yang sudah masuk di dalam atau masa melewati haid, yang sudah berkali-kali atau yang sudah merasakan haid baik dari awal sampai seterusnya. Mari sama-sama kita coba untuk mengkaji tentang keutamaan umat Nabi Muhammad. Wa dzalika annal yahuda kanu idza hadatil mar'a fihim lam yuakiluha wa lam yukhalituha wa lam yusakinuha fi baitin wahid bal yatrukuha fil baiti munfaridah. Masya Allah. Coba kita pahami sekarang. Dulu, zaman dahulu, sebelum Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad ada, pemberlakuan hukum ini Allah berikan kepada zamannya Nabi Musa dan umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dijelaskan di sini annal yahud. Jadi saudara, orang-orang Yahudi ya, dulu idza hadatil mar'ah fihim, jika istri atau perempuan-perempuan di antara mereka ya,
datang haid pada diri mereka, lam yu'akkiluha wa lam yukhalituha wa lam yusakinuha fi baitin wahid. Mereka itu tidak diperbolehkan untuk makan bersama-sama, baik bersama suaminya, baik bersama anaknya di satu meja. Kita bayangin, coba zaman dulu itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan kepada umatnya, kalau memang di antara mereka, di rumah mereka atau istri mereka dalam keadaan haid, ya, atau perempuan di antara mereka ada yang haid, mereka tidak boleh makan bersama. Tidak boleh satu rumah. Jadi kalau kita makan itu nggak boleh satu meja. Itu perintah Allah. Istri kita misalkan lagi haid itu, dia nggak boleh satu meja makan. Anak kita yang dalam keadaan haid, dia nggak boleh dia makan itu satu meja, karena dalam keadaan haid. Ya. Dia harus keluar dari rumah. Lam yusakinuha, ya. Lam yukhalituha, tidak boleh nyampur. Walam yusakinuha, dan tidak boleh tinggal selama dia itu dalam keadaan haid. Fi baitin wahid, di dalam satu rumah. Bal yatrukuha fil baiti munfaridah, atau diasingkan di satu rumah yang berbeda. Di rumah yang berbeda. Enggak boleh satu rumah dengan suaminya atau dengan anaknya. Ya. Kama tsabbata fil hadits sahih, sebagaimana yang telah ditetapkan, yang dikuatkan oleh hadis sahih alladzi rawahu Muslim wa Ahmad, yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Jadi ini penjelasan tentang bagi siapa saja perempuan Yahudi, ya, orang Yahudi, kaum Bani Israel yang pada saat itu ya, nabinya Nabi Musa, Allah perintahkan orang Yahudi yang memiliki istri atau anak-anak perempuan yang haid, mereka itu tidak boleh makan di satu meja, tidak boleh tinggal di satu rumah, dia harus diasingkan di satu rumah tertentu yang tidak boleh di satu rumah. Itu dijelaskan, dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Di dalam kitab Ibnu Katsir halaman 268. Amma hadhil ummah, ya. Ya. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nih umat Nabi Muhammad kita ini Bapak Saudara, faqad ubiha laha, dibolehkan bagi mereka. Lahannya ke siapa? Lahannya itu domir hiya. Lahannya itu faqad ubiha laha, maka dibolehkan bagi perempuan, istri atau anak di zamannya sekarang, zaman Nabi Muhammad, zamannya umat Nabi Muhammad, fi diniha muasyaratul haid, untuk berkumpul bersama saudara atau bersama keluarga mereka, fil makul wal masyrab, baik makan sama-sama maupun minum. Ya, itu Bapak Saudara yang perlu kita perhatikan. Ya. Isna'u, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, isna'u kulla syai'in illa nikah, rawahu Muslim. Silahkan kalian berbuat apa saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan, walaupun kalian dalam keadaan haid, boleh kalian makan siang, makan malam di satu meja dengan keluarga kalian. Boleh minum, boleh tidur di satu rumah. Itu hanya bisa atau hanya terjadi, hanya dibolehkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Saudara. Ya. Kecuali an-nikah. Maksud an-nikah ini bukan berarti an-nikah itu maksudnya seperti orang nggak boleh nikah.
Tidak, maksudnya bersetubuh. Jadi kalau orang haid itu nggak boleh bersetubuh, ya, kecuali yang terserah yang lain. Illa nikah. Maksud an nikah itu bukan berarti nikah, bukan. Artinya tidak boleh bersetubuh yang dalam keadaan haid. Ini saudara yang penting harus kita catat baik-baik, bahwa sebenarnya Allah berikan kelebihan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lain, termasuk umat Bani Israel yang nabinya itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di mana salah satu yang pernah saya jelaskan yang kemarin, dan sekarang babnya mengenai haid. Orang Yahudi, ya, umat Bani Israel zaman Nabi Musa itu dilarang oleh Allah. Kesimpulannya, ketika ada istrinya atau anak perempuannya, wanita-wanitanya dalam keadaan haid, Allah larang untuk makan satu meja, minum satu meja, kumpul satu rumah. Bahkan di dalam kitab Syarh Ummatul Muhammadiyah dijelaskan, ya, yatrukuha fil baiti munfaridah, harus diasingkan, harus ditempatkan di rumah yang berbeda. Dan ini ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Isna'u kulla syai'in illa nikah, rawahu Muslim. Silakan kalian berbuat apa saja, ya. Itu kalau untuk orang Yahudi enggak boleh. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubiha, dibolehkan. Untuk umat Nabi Muhammad, baik istri kita, anak perempuan kita, siapapun yang ada di dalam rumah kita, anak kita atau istri kita yang kedapatan haid, boleh satu rumah, makan satu meja boleh, tidur di rumah boleh, dan tidak perlu diasingkan lagi di rumah yang lain. Itu kelebihan dari umat Nabi Muhammad yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain sebelum Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saudara penjelasan kajian kita pada kesempatan ini mengenai adabu mu'akilatul haid, kelebihan umat Nabi Muhammad dari umat yang lain. Saudara, selanjutnya kita masuk kepada bab selanjutnya, ta'yinul qisas fil 'amdi wal khata'. Ya. Salah satu daripada keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya dari beberapa yang lain, ta'yinul qisas fil 'amdi wal khata'. Ketentuan dalam qisas, saudara. Ya. Faqad kana muhtaiman ala bani Israil al-qisas hatta fil khata' wa lam takun fihi muddiyah fi nafsin aw jarhin. Kama jaa fi sahih Bukhari ad-diyat bab min qatlilahu qutilun fa huwa bi khairi nazarin. Yang artinya, saudara, faqad kana mutahattiman, maka telah ditentukan, ya, maka telah ditentukan ala Bani Israel, terhadap kaum Bani Israel, al-qisas, hukum qisas, hatta fil khata' wa lam takun fihi muttiyah. Pembahasan mengenai pembunuhan. Kalau orang Yahudi, kaum Bani Israel, bila mereka membunuh sesamanya, ya, baik sengaja maupun tidak disengaja atau dalam keadaan kesalahan, salah, itu diterangkan, diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, walam takun fihi muddiyah, enggak ada yang namanya diyat. Apa itu diyat, saudara? Diyat itu pengganti jika kita
berbuat sesuatu. Jika ada orang salah satu Bani Israel membunuh, ya, baik sengaja, ya, mutahatiman hatta fil khata, membunuh, ya, itu dibalasnya harus dengan kisos. Artinya pembunuhan itu, ya, harus dilakukan sesuai dengan apa yang mereka perbuat, tanpa harus ada yang namanya diat, denda. Meskipun yang mereka lakukan itu tidak disengaja. Ya. Jadi harus apa? Harus dibunuh. Kalau mereka ngebunuh, dibunuh lagi. Kalau mereka berkelahi lalu dengan senjata tajam tiba-tiba tangannya terpotong buntung, tetap harus dipotong juga. Kakinya luka sampai buntung, dikisos, kakinya pun harus dibuntungkan. Lalu apa kelebihan umat Nabi Muhammad? Di sini dijelaskan, saudara, di dalam salah satu penjelasan ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Dan telah kami tetapkan bagi Musa dan kaumnya untuk menetapkan satu hukum, ya. Annan nafsa fiha annan nafsa bin nafsi. Untuk memberlakukan hukum jiwa, yaitu kisos, dengan dibayar juga dengan kisos. Artinya di sini pengertiannya bahwa hukum kisos itu berlaku tanpa ada diat, tanpa ada denda. Jiwa dibayar dengan jiwa. Artinya kalau memang mereka ngebunuh, harus dibunuh lagi. Tapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa khaffafa hadhihi al-ummah, maka Allah ringankan umat Nabi Muhammad bi masyru'iyyatid diyah, dengan syariat diyah. Tuh kelebihannya, saudara. Fa khaffafa itu faul jawabiyah. Artinya maka khaffafa, Allah berikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi masyru'iyyatid diyah, dengan syariat dia. Badalan 'anil qatl, sebagai pengganti dari perbuatan atau pembunuhan, liman afa minal auliya'i biqauli ta'ala hadhil ummah, bagi siapa-siapa saja yang keluarganya itu memaafkan si pelaku yang berbuat kepada anggota keluarganya. Contoh, misalkan ada satu keluarga, salah satu anggota keluarga tiba-tiba berkelahi, entah bagaimana berkelahi salah, ya, lalu terjadi perkelahian dengan senjata tajam sampai terbunuhlah satu, lalu tiba-tiba anggota keluarganya menuntut, ya, menuntut untuk dibunuh. Kalau memang anggota keluarga yang tidak memaafkan, terjadilah kisos. Kalau kita pakai negara, kalau kita pakai hukumnya hukum Islam. Kalau di sini kan enggak, kita nggak pakai hukum Islam, ya, pakai dengan hukum negara, yaitu undang-undang kita Pancasila. Nah, ini kita lagi bicara soal hukum Islam mengenai kisos. Begitu, saudara. Nah, kalau anggota keluarganya itu memaafkan, ya, dari pelakunya, maka memaafkannya itu dengan jaminan apa? Ya, dengan jaminan, dengan syarat pelakunya itu, ya, memberikan apa? Memberikan santunan terhadap korban yang sudah dibunuh. Ini dalam Islam, ya, hukum Islam. Ya, hukum Islam. Maka berlakulah dia denda.
Itu biasa terjadi di negara Saudi. Berapa banyak ya saudara-saudara kita yang mungkin tidak sengaja, banyak kejadian-kejadian TKI kita. Ya karena ada yang dimaafkan oleh keluarganya, maka dendanya sampai ada 100 juta, 200 juta. Ada juga yang tidak terima, maka harus dikisos, harus dipenggal kepalanya. Nah itu dalam hukum Islam. Itu yang harus kita ketahui bersama. Dalam hukum, kita bicara hukum Islam. Ya. Fakhaffafa hadhil ummah, maka Allah ringankan umat Nabi Muhammad ini dengan adanya diyat, denda, badalan sebagai pengganti jaminan anil qatl, ya, sebagai jaminan terbunuhnya korban dari keluarga yang bersangkutan. Liman afa, bagi siapa yang dimaafkan oleh keluarganya. Nah kalau memang dia nggak dimaafkan, maka dikisos, tetap dibunuh. Biqauli ta'ala li hadhil ummah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, dikuatkan oleh Al-Qur'an, firman Allah, kutiba alaikumul qisas, telah ditetapkan oleh Allah terhadap kalian wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad dan umat Nabi Muhammad, alaikumul qisas, untuk melaksanakan hukum qisas fil qatla, ya, di dalam masalah pembunuhan. Faman ufiya lahu min akhihi, ila qaulihi faman ufiya lahu min akhihi, bagi siapa saja yang dimaafkan, ya, min akhihi, dari saudaranya, syai'un fattiba'un bil ma'ruf, maka jaladilah, maka selesaikanlah dengan cara yang ma'ruf. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, tunaikanlah dengan cara yang baik. Zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, demikianlah Allah berikan satu keringanan bagi umat Nabi Muhammad, ya, wa rahmah, ya, sebagai salah satu keringanan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara kajian kita pada kesempatan ini. Yang perlu kita simpulkan pada kajian saat ini, yaitu yang pertama, saudara, kelebihan umat Nabi Muhammad dari umat-umat sebelumnya, yang pertama adalah, ya, Allah ringankan, Allah berikan keringanan, ya, umat Nabi Muhammad daripada umat yang lain. Dulu kesimpulannya, di zamannya Bani Israel, umat Nabi Musa, Allah berikan satu larangan bagi siapa saja istri mereka atau anak mereka yang dalam keadaan haid, mereka tidak boleh makan satu meja, tidak boleh minum satu meja, dan mereka tidak boleh tinggal di satu rumah selama dia haid. Kalau dia udah haid, boleh dia masuk lagi, boleh dia pulang lagi ke rumahnya. Tapi kepada umat Nabi Muhammad, Allah berikan keringanan, saudara. Apa keringanannya? Allah berikan keringanan bagi umat Nabi Muhammad, baik yang wanita, istri atau anaknya yang perempuan yang sedang dalam keadaan haid, boleh dia makan satu meja, boleh dia minum satu meja, boleh dia tinggal di satu rumah, ya, enggak perlu lagi seperti yang terjadi di zamannya Bani Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'inul qisas fil amdi wal khata', ya, Allah berlakukan untuk umat Bani Israel, umat Nabi Musa, kaum Bani Israel, ketika mereka membunuh dengan sengaja maupun tidak sengaja, Allah tidak berikan dispensasi. Mereka harus dihukum sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Kalau mereka membunuh, bunuh lagi. Kalau mereka mencederai, ya, anggota tubuh sampai ada yang buntung, dibuntungin lagi tangannya, atau kakinya luka, atau kakinya buntung, maka kakinya pun harus dikisos, harus buntung juga. Tapi lagi-lagi saudara, inilah kelebihannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu khaffafa, Allah ringankan hadhil ummah, umat Nabi Muhammad, bimasyru'atid diyah, dengan syariat diyah, sebagai badalan anil qatl, sebagai badalan atau pengganti, jaminan, ya, dari pembunuhan yang dilakukan oleh si pelaku untuk diberikan kepada korban, keluarga korban, ya, dengan ayat yang Allah jelaskan, yang Allah tekankan dalam Al-Quran, kutiba alimul qisasu fil qatla, diwajibkan kalian untuk menegakkan qisas
di dalam pembunuhan ila qauli dan seterusnya. Faman ufiya lahu, dan jika saja keluarga mereka mengampuni atau memaafkan si pelakunya, syai'un fattiba'un bil ma'ruf, maka ikutilah dan jalanilah dengan cara yang ma'ruf, ya. Dan wada'u ilahi bihsan, dan hadapilah dengan cara yang baik. Dzalika tahfifum mir rabbikum, demikianlah Allah berikan satu keringanan itu, artinya demikiannya Tuhan kalian berikan keringanan sebagai rahmat buat kalian. Itulah saudara yang kita kaji pada kesempatan ini. Untuk salah satunya adalah agar kita bisa mengisi waktu kita, ya, waktu kita ini untuk taklim, ya, taklim, ya, membuka taklim secara online yang tujuannya agar kita ini bisa, ya, mengisi waktu-waktu kita ini. Banyak taklim-taklim untuk sementara ini ditutup. Sengaja saya buat seperti ini, ya, walaupun di taklim kita juga ada. Untuk apa? Walaupun bangsa kita dihadapi oleh suatu peristiwa besar, ya, udah nasional bahkan seluruh negara, ya, terkena wabah penyakit corona, maka pada kesempatan ini nggak ada yang namanya mengaji itu berhenti. Ada media yang ini yang kita lakukan agar waktu kita bisa kita manfaatkan untuk menuntut ilmu lepas dari ruang dan waktu. Nah, ini yang perlu kita sadari dan kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apapun yang kita niatkan pada kesempatan ini, baik taklim online ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Dan untuk sebelum kita tutup, marilah sama-sama saudara kita membacakan surat Al-Fatihah untuk bangsa kita yang dilanda, atau kita semua yang dilanda wabah penyakit corona. Semoga Allah cepat-cepat Allah angkat, ya, Allah bersihkan wabah ini, Allah hindarkan, Allah selamatkan bangsa kita ini dengan wabah penyakit corona yang berkepanjangan. Dan Allah berikan kekuatan kepada para medis, dokter-dokter, perawat-perawat yang selalu berada di garda depan untuk membantu menyelamatkan saudara-saudara kita yang kena penyakit virus corona agar cepat sembuh. Dan saudara-saudara kita yang terkena virus corona positif, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya segera. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Nas'aluka Allah bihaqqi suratil Fatihah wa bi'azamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair was samah wassalam wassihah fid din wad dunya akhirah. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala Rahman, ya dafi'al bala Rahim. Idfa 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal bihan. Ma dhahara minha wa batan min baladina hadha khassa, min wilayatina hadhi khassa, aw min dairatina hadhi khassa. Mu'min dulil muslimin wa min buldanil muslimin ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Dawahum fiha sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa kembali pada kesempatan di waktu yang lain. Dan marilah kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallah wa bihamdika nastaghfirullahal azim nastaghfirullaha wa natubu ilaih. Subhanakallah wa bihamdika nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.